Shalom adik-adik, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi juga buat mama semua yang mendampingi adik-adik pada hari ini. Nah adik-adik, pagi ini kita akan beribadah lewat video ini ya. Semoga ibadah ini tetap menjadi persembahan yang menyenangkan buat Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik duduk yang tenang ya. Alena akan mengajak adik-adik belajar firman Tuhan pada ibadah ini. Nah adik-adik dan juga mama yang mendampingi adik-adik, bahan Alkitab yang diambil pada hari ini adalah dari Markus 5 ayat 1 sampai 20 dengan berjudul Yesus mengusir roh jahat dari Gerasa. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mau belajar tentang firman-Mu. Hari ini, pimpin kami Tuhan Yesus, pimpin Kalena yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum Kalena mau cerita, Kalena mau tanya dulu, siapa yang pernah merasa takut? Nah adik-adik, pasti adik-adik, mama, papa, dan juga Kalena pernah tuh merasakan takut. Nah, ternyata takutnya itu macam-macam adik-adik. Nah, mungkin ada adik-adik yang takut sama gelap. Pada waktu mati lampu, takut. Nah, yang kedua, ada lagi yang takut karena ke kamar mandi sendiri. Terus ada lagi yang takut ke sekolah minggu karena tidak diantar oleh mama atau papa. Nah adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang sekarang ini yang banyak ditakuti oleh orang di seluruh dunia, ayo apa adik-adik? Nah, kita takut semua karena virus corona yang sangat berbahaya itu. Nah adik-adik, hari ini pun kita beribadah, kita lakukan di rumah. Karena apa adik-adik? Karena kita harus mengurangi keramaian dan juga kontak pada banyak orang. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus masih tetap lebih hebat loh adik-adik dari virus corona. Buktinya apa adik-adik? Tuhan Yesus masih memberikan akal budi, memberikan hikmat, memberikan kepintaran kepada kita manusia. Sehingga walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, kita masih bisa tuh beribadah lewat video ini. Nah adik-adik, itu artinya Tuhan Yesus masih sayang sama kita. Tuhan Yesus masih baik dan juga masih luar biasa. Yuk kita katakan bersama-sama, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Yuk kita ulang sekali lagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Nah adik-adik, di kota Gerasa, ternyata mereka juga merasakan ketakutan seperti kita sekarang ini. Nah adik-adik, kira-kira takutnya seperti apa ya? Nah adik-adik, ternyata di sana ada seseorang yang sedang kerasukan setan. Dia dimasuki oleh banyak setan. Bukan hanya 100, bukan hanya 150, tetapi katanya 200 setan yang ada di dalam tubuh orang itu. Nah adik-adik, karena setannya sangat banyak, tenaganya kuat sekali. Setiap hari dia berteriak-teriak. Akhirnya orang-orang jadi takut adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak orang itu tinggalnya di mana? Orang itu tinggalnya di kuburan. Nah adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi naik perahu. Kemana adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Nah pada suatu hari Tuhan Yesus sampai ke kota Gerasa. Nah adik-adik, ternyata orang yang kerasukan setan itu tahu kalau Tuhan Yesus mau pergi ke kota Gerasa, langsung menemui Tuhan Yesus. Lalu orang yang kerasukan setan itu langsung berkata kepada Tuhan Yesus, lalu orang yang kerasukan setan itu datang kepada Tuhan Yesus. Nah
Nah, apa yang terjadi adik-adik? Lalu Tuhan Yesus bilang kepada orang itu, "Hai roh jahat, keluar dari orang ini." Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata orang yang kerasukan setan itu berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang berkuasa, jangan pindahkan aku jauh-jauh dari tempat ini. Tetapi tolong pindahkan aku ke dalam babi-babi itu yang berada di bukit, yang sedang mencari makan di atas bukit itu. Nah, adik-adik, memang pada waktu itu kebetulan banyak babi-babi yang sedang mencari makan di bukit-bukit itu. Nah, terus akhirnya apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengabulkan permintaan orang yang kerasukan setan itu. Lalu iblis yang berada dan setan yang berada di tubuh orang itu dipindahkan sama Tuhan Yesus ke babi-babi yang berada di bukit itu. Apa yang terjadi? Babi-babi itu langsung lari dengan sekencang-kencangnya ke jurang dan akhirnya babi-babi itu mati. Nah, adik-adik, waktu babi-babi itu kemasukan setan dan masuk ke dalam jurang, nah pada saat itu orang yang kerasukan setan itu menjadi sembuh adik-adik. Dan akhirnya dia pulang mandi, ganti baju, dan dia langsung datang menemui Tuhan Yesus. Dan kebetulan waktu itu Tuhan Yesus mau pulang adik-adik. Tapi terus akhirnya orang itu cepat-cepat datang, "Tuhan Yesus, aku mau mengikut Engkau." Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, "Kamu tidak usah ikut aku, tetapi kamu pulang ke kampungmu, ke Dekapolis, dan kamu harus menceritakan bahwa kamu sudah sembuh. Dan kamu pulang dan menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kamu." Nah, adik-adik, jadi adik-adik sekarang gak usah takut lagi ya sama gelap, sama setan, dan juga termasuk kepada virus corona yang sedang terjangkit di mana-mana. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu lebih berkuasa dari segalanya. Nah, adik-adik, kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan kepada Tuhan Yesus, berarti Tuhan itu sangat baik buat kita. Oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagaimana adik-adik caranya? Yang pertama, kita harus makin dekat sama Tuhan Yesus, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, sayang sama mama papa, dan juga dengar-dengaran. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik dan juga kakak beraktivitas di rumah karena virus corona, kita juga harus hidup lebih disiplin lagi ya. Jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Nah, adik-adik, kebersihan diri itu bagaimana caranya adik-adik? Kita harus cuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan juga kita harus lebih sering dan banyak cuci tangan ya adik-adik. Nah, terus kalau adik-adik pilek, adik-adik batuk, dikasih obat dan pakai masker, adik-adik harus mau ya. Dan juga jangan minta jalan-jalan dulu ke mall atau ke tempat-tempat yang ramai. Di rumah saja ya adik-adik. Nah, terus kalau adik-adik pakai tisu, harus buang tisunya ke tempat sampah yang tertutup. Nah, adik-adik, semoga kita semua semakin sayang sama Tuhan Yesus ya, yang sudah begitu baik dan luar biasa buat kita. Jangan takut, karena Tuhan Yesus lebih hebat dari apapun. Yuk adik-adik, sekarang kita belajar ayat hafalan dulu ya. Nah, mama bisa bantu ya. Buka Alkitabnya dari Yakobus 4 ayat 7a. Nah, adik-adik, kita belajar ayat hafalannya pakai gerakan ya, supaya adik-adik bisa lebih hafal. Nah, kita mulai ya adik-adik. Ayat hafalannya Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, adik-adik, kita ulang lagi ayat hafalannya ya, supaya adik bisa lebih hafal. Yakobus 4 ayat 7a. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Nah, adik-adik, itu ayat hafalannya. Nanti diulang-ulang lagi ya, minta bantu sama mama dan papa. Nah, adik-adik,
sekolah minggunya sudah selesai, firman Tuhannya juga sudah selesai. Yuk kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memimpin kami untuk kami bisa belajar firman Tuhan pada pagi hari ini lewat ibadah ini. Biarlah kami juga boleh selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan tolong bantu supaya kami juga boleh terus meyakini bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa dan lebih hebat dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang masih pada sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang kudus. Amin. Nah, adik-adik semua, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.